ya. Jadi nanti sesi ini, karena sesi yang terakhir seperti disampaikan 2 minggu yang lalu, hari ini akan ada presentasi tugas kalian masing-masing 10 menit ya. Nanti saya mungkin 1 orang ya yang belum masuk ya? Sambil jalan aja ya. Berdasarkan apa, mau urutan nama atau siapa yang mau duluan ya, nanti saya coba masing-masing. Sudah siap ya semuanya ya untuk presentasi? Tugasnya mau pakai PowerPoint, mau pakai Word, mau pakai ngomong saja atau foto, silahkan saja. 10 menit menyampaikan apa yang sudah dimuat dalam tugasnya kemarin ya. Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, mungkin mulai dari siapa nih? Waktunya 10 menit ya, masing-masing 10 menit, nanti ada 3 orang, tapi baru 2 orang yang ngumpul saya lihat, nggak tahu 1 orangnya kemana ya. 10 menit, berarti 30 menit, selanjutnya kita lanjut tanya-jawab. Setelah tanya-jawab, nanti saya coba review lagi kuliah saya yang sebelumnya ya, mungkin 30 menitan lah yang terakhir. Nah, itu perkuliahan kita hari ini. Jadi, supaya cepat silahkan untuk yang mau menyampaikan tugasnya berbagi dengan temannya ini. Jadi kalau yang kemarin kan saya yang baca ya tugasnya ya. Kalau sekarang berbagi dengan temannya biar temannya tahu apa sih yang kalian idekan atau opini kalian atau tulisan kalian mengenai pemanfaatan lahan pasang surut yang ada di Indonesia. Silakan yang pertama, Nova, sudah siap kah? Nova Ramadayani. Iya, Bu. Bentar, Bu ya. Sudah. Kalau Fran, sudah siap belum? Sudah, Bu. Satunya siapa ya, Fran? Temanmu? Mas Ridwan, Bu. Ridwan belum masuk ya? Belum, Bu. Iya, kayaknya tugasnya juga belum. Ya udah. Nanti yang mana mau duluan, Nova apa mau Fran? Silahkan. Ini sudah saya buka untuk sharing presentasinya atau sharing filenya atau sharing foto, silahkan. Menjelaskan di tugasnya kemarin. Nanti Frans ya, Frans mau Fran duluan. Gak apa-apa. Nova, silahkan. Apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah kelihatan dengan baik. Ya, agak delay sepertinya ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Waktunya 10 menit ya. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan, mempresentasikan terkait tugas yang mengenai perbedaan kelebihan dan kekurangan serta potensi-potensi yang ada pada di lahan pasang surut dan di lahan lebak. Perkenalkan, nama saya Frans Tampugolon dengan NIM C10121811030. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura. Yang pertama, saya di sini menyampaikan terkait dengan sebaran reklamasi yang ada di seluruh Indonesia. Kita lihat di sini di Kalimantan Tengah, luas pasang surutnya itu tuh sangat besar, mencapai 115,127 hektar di tahun 2009. Sementara lahan rawa lebak yang ada di Kalimantan Tengah itu sebesar 59.311 hektar yang sudah direklamasi. Lahan rawa lebak merupakan lahan rawa yang genangannya tidak dipengaruhi oleh pasang surut air laut, tetapi dipengaruhi oleh air hujan dan
luapan air sungai. Lahan rawa lebak berpeluang besar untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian melalui pengelolaan tepat. Pemanfaatan lahan rawa menjadi strategis mengingat semakin menyempitnya lahan pertanian akibat konversi lahan dari pertanian menjadi non-pertanian dan meningkatnya permintaan pangan dan hasil pertanian lainnya akibat jumlah penduduk yang terus bertambah. Kelebihan dari lahan rawa lebak itu pertama itu lahannya subur akibat dipengaruhinya aktivitas air. Yang kedua itu kaya akan unsur hara, yang ketiga itu sumber air yang melimpah, yang keempat tidak adanya lapisan pirit, dan kelima sangat cocok untuk ditanam pada tanaman palawija. Kekurangan lahan rawa lebak itu pengelolaan airnya karena kan yang empat ini saling berkaitan, di mana lahan rawa lebak itu kalau dia musim kemarau itu bisa mengalami lahannya kekeringan. Sementara pada saat musim hujan, lahan rawa lebak itu tidak menjadi tergenang dan tanaman bisa mati. Yang tantangan dalam pengelolaan lahan lebak itu pada saat musim kemarau itu lahannya menjadi kering, bahkan hanya mengharapkan sumber air hujan saja. Sementara kalau saat musim hujan yang tidak yang berlebihan itu lahan itu menjadi tergenang dan sulit ditanami tanaman-tanaman seperti jagung misalnya. Sementara peluang di lahan rawa lebak itu tuh kaya akan unsur hara sehingga potensi kesuburan lahan rawa itu untuk pertanian itu lebih baik dari lahan pasang surut. Karena tanah di lahan rawa lebak itu tersusun dari endapan sungai yang tidak mengandung bahan sulfidik atau pirit. Oleh karena itu potensinya sangat yang besar untuk produksi pertanian dapat dilakukan melalui perbaikan biofisik lahan. Sementara di lahan pasang surut itu dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut atau air sungai. Berdasarkan sifat kimia, air pasang itu tuh terbagi dua, menjadi zona pasang surut salin dan zona pasang surut air tawar. Penerapan inovasi teknologi yang sesuai lahan rawa pasang surut memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian yang produktif. Nah, di sini ada kelebihan lahan pasang surut. Yang pertama, lahan pasang surut juga cocok untuk tanaman palawija. Kedua itu, di sini nomor 2 itu maksudnya itu tersedia air yang cukup. Itu kan nomor 2 ini tersedianya cukup itu akibat luasnya lahan pasang surut yang belum direklamasi. Yang ketiga itu sumber airnya juga melimpah. Yang keempat itu topografinya yang datar. Yang keempat itu kesesuaian lahan dan agronomi cukup sesuai sampai sangat sesuai. Sementara lahan rawa lebak itu kekurangannya itu pertama itu genangan air, fisik lahan. Di sini saya tipu, maksud saya sini kekurangan lahan pasang surut. Nah, kekurangan lahan pasang surut itu ada genangan air, fisik lahan, kesuburan yang rendah, tanah masam, memungkinkan adanya lapisan pirit, kemudian tingginya kandungan AL, Fe, Mn, serta asam organik, dan kahat fosfor, kemudian rendahnya kation basa, rendahnya aktivitas mikroba, dan adanya intrusi air laut. Tantangan dalam pengelolaan lahan pasang surut itu adanya keterbatasan modal, kelembagaan penunjang belum berkembang, komitmen beberapa pihak dalam mengembangkan pembangunan pertanian di lahan pasang surut belum optimal, kemudian rendahnya penerapan teknologi baru, keterbatasan infrastruktur pertanian, serta pemanfaatan lahan yang belum optimal. Peluang di lahan pasang surut ini tersedianya berbagai inovasi teknologi, terutama varietas unggul dan karakteristik yang beragam. Cukup tingginya motivasi petani dalam membangun dan mengembangkan pertanian di lahan pasang surut. Adanya goodwill pemerintah pusat dan daerah melalui pengalokasian anggaran pembangunan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan, seperti infrastruktur, peralatan pertanian, dan sarana produksi. Mungkin yang itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, boleh. Terima kasih, Bu.
terima kasih buat Frans ya yang sudah menyampaikan presentasinya. Nanti pertanyaannya kita kumpul di belakang saja ya terakhir setelah teman-temannya presentasi. Sekarang ini gilirannya Nova ya, Nova untuk menyampaikan presentasinya maksimal 10 menit ya Nova. Silakan. Baik, terima kasih Bu untuk yang diberikan. Saya akan menjelaskan sedikit hasil dari kerja saya mengenai lahan pasang surut di Kalimantan Tengah dan lahan tabak di Sumatera Selatan. Jadi pasang surut merupakan lahan yang genangannya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut atau air sungai gitu. Jadi tinggi air pasang dibedakan menjadi dua, ada pasang besar dan pasang kecil. Pasang surut ini dia ada juga pasang tahunan, dan pasang harian. Next. Di sini ada kelebihan dari lahan pasang surut. Jadi lahan pasang surut ini memiliki kondisi lahan yang berlimpah air hampir sepanjang tahun dengan muka air tanah yang dangkal, topografi lahan yang datar, dan kondisi tanah bertekstur liat dan lunak. Kemudian kekurangan dari lahan ini dia adanya perluasan wilayah pasang surut yang disebabkan karena adanya pendangkalan di tepian rawa. Jadi sehingga wilayah rawa menyempit dan pencucian unsur hara kegiatan pemupukan yang menyebabkan eutrofikasi. Tantangan di lahan rawa ini yaitu adanya genangan air dan kondisi sifat fisik lahan. Jadi genangan air ini bisa membuat tanamannya tidak bagus, gitu. Jadi tinggi kemasaman tanah dan ketersediaan unsur yang rendah. Pemanfaatan lahan rawa pasang surut seringkali menghadapi hambatan, yaitu keracunan besi, fero, dan dihidrogen sulfida. Peluang pemanfaatan Jadi peluang pemanfaatan di lahan pasang surut ini keadaan lahan yang sangat cocok untuk ditanami padi karena adanya air yang berlimpah. Jadi sangat cocok untuk tanaman padi. Juga luasan lahan yang luas yang sangat bagus untuk ketahanan pangan di Indonesia. Next. Kemudian di sini ada lahan lebak. Jadi rawa lebak ini adalah rawa yang dipengaruhi oleh adanya genangan. Dengan waktu lamanya genangan lebih dari 3 bulan dan tinggi genangannya lebih dari 50 cm. Next. Di sini ada kelebihan dari lahan rawa lebak. Jadi lahan ini apabila diberikan sentuhan teknologi pengolahan lahan dan tanaman terpadu akan mampu menjawab tantangan kebutuhan pangan yang semakin besar. Jadi meningkatnya pendapatan petani dan memperluas lapangan kerja pada lahan ini. Kekurangannya hal ini bisa digunakan setahun sekali. Jadi kondisi air yang fluktuatif bergantung pada curah hujan dan luapan banjir hulu sungai, serta hidrografinya beragam dan umumnya belum didata dengan baik. Jadi di sini ada tantangannya. Tantangan pada lahan ini fisika kimianya berupa genangan air dan banjir yang datangnya tidak menentu, mendadak, dan bila musim kemarau sering terjadi kekeringan sehingga lahan hanya dapat diusahakan
1 tahun sekali. Tingginya kemasaman dan rendahnya kesuburan tanah. Masalah biologisnya adalah tingginya gulma dan serangan hama dan penyakit. Hal ini menyebabkan produktivitas di lahan ini jadi rendah. Peluang pemanfaatan di lahan ini itu mudah untuk dibuat sawah dan ditanami tanaman pangan yang pada akhirnya akan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan di bidang pertanian. Jadi di bidang pertanian nasional yang berkaitan dengan program pemerintah dalam peningkatan ketahanan pangan nasional, pengembangan agribisnis dan pemanfaatan tenaga kerja. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih ke Nova ya sama Fran untuk presentasinya. Yang satunya belum masuk ya. Siapa namanya lupa tadi? Irwan. Ridwan, Bu. Dari kampus yang sama atau dari kampus yang berbeda ya dia? Berbeda, Bu. Dari ada nomor kontaknya ya kalian? Ada. Dia dihubungi itu Bu, centang 1. Soalnya kalau dia tidak ada tugas kan nanti susah ya. Oke, kalau gitu kalian berdua, Nova sama Franz, ini tadi sudah menyampaikan presentasinya. Apakah ada yang saling bertanya nih? Silakan. Karena cuma 2 ya. Franz mau nanya Nova atau Nova mau nanya Franz. Sama-sama dari mana nih? Dari Untan ya? Kalau saya dari Untan Bu, tapi asal asli saya itu dari Sumatera Utara. Kalau Nova? Apa dari Indonesia, Bu? Berarti beda kampus kan? Nah, silakan nih saling bertanya. Apa perbedaannya di kampusnya atau tadi yang disampaikan gimana kira-kira? Ada? Mau saling bertanya atau enggak ada? Oke, sambil nunggu pertanyaan kalian berdua sambil mikir ya, karena habis presentasi ini saya mau tanya. Kan tadi Franz dari Tanjung Pura ya, kampusnya. Nah, pastinya kan udah lama tinggal di Pontianak ya? Pasti sudah lama tinggal di sana, sudah tahu kondisi Kalimantan Barat. Nah, menurut Franz tadi kan sudah disampaikan tuh perbedaan lahan lebak sama lahan pasang surut. Kalau untuk di Kalimantan Barat, yang mana yang paling bagus prospeknya untuk pertanian? Kalau menurut saya Bu, lebih bagus untuk prospek pertanian itu lahan rawa lebak. Karena kan di lahan rawa lebak itu tuh tidak adanya itu lapisan pirit, karena lahan rawa lebak itu kan terbentuknya dari endapan-endapan sungai atau enggak dari hujan gitu, tidak dipengaruhi oleh air laut. Sehingga kalau menurut saya itu dari beberapa jurnal yang saya perhatikan, di lahan rawa lebak itu kandungan unsur haranya itu tinggi Bu. Sementara kalau di lahan pasang surut, karena adanya lapisan pirit, sehingga harus hati-hati dalam melakukan pengelolaan. Sementara kan di Kalimantan Barat ini kan masih banyak menerapkan sistem pertanian yang secara tradisional. Nah, kalau untuk penerapan teknologi di Kalimantan Barat, khususnya di area pertanian itu masih sangat rendah, Bu. Sehingga tidak menutup kemungkinan lapisan pirit itu terodoksidasi, sehingga dapat merusak kondisi lahan. Bu. Ya, untuk Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat sendiri itu kan mayoritas wilayahnya di pinggiran laut ya. Nah, saya rasa banyak pasang surut kalau saya lihat sawah-sawahnya ya. Iya. Jadi petani banyak berusaha di pasang surut ya, lebih dibandingkan lebak ya, walaupun lebak lebih potensial karena atau di lahan lebak atau lahan non pasang surut banyaknya apa kalau di Kalbar? Pertambangan kah, perkebunan atau pemukiman atau apa? Di Kalimantan Barat, Bu, kebanyakan lahan perkebunan, Bu, sawit. Perkebunan ya kalau untuk lahan lebak ya. Iya, Bu. Oke. Untuk Nova nih, Nova Unsrat ya tadi ya?
Unsia, Bu. Unsia, sorry, Unsia. Dari Aceh ya, di Aceh itu juga banyak lahan rawa pasang surut kan, lahan gambut juga ada beberapa. Dulu ada teman saya juga riset di sana. Nah, untuk di apa namanya di sana sendiri, yang mana yang mayoritas? Apakah lahan lebak atau lahan rawa pasang surut? Kalau menurut Nova? Kalau Nova, Ibu kan asalnya tuh jauh dari laut tuh, Bu, kan tempat tinggalnya. Jadi kalau tempat tinggal Nova ini nggak ada laut sini, Bu. Jadi kalau misalkan sawah-sawah gitu biasanya dialiri airnya tuh kan dari sungai-sungai gitu, Bu. Tapi sungai itu nggak, sungai itu yang nggak terpengaruh sama, saya nggak, sungai itu nggak ada pengaruh pasang surutnya. Ya, dari air hujan ya. Jadi itu untuk Nova. Terus di sana sendiri untuk wilayah pertaniannya yang mayoritas di wilayah mana ya, Nova? Apakah di pesisir laut atau dekat laut ataukah di tadi di atas di dekat sungai kayak mayoritasnya? Halo, kedengaran suaranya Nova? Iya, Bu, kenapa, Bu? Maaf, Bu, dia ribut gak dengar. Nggak apa-apa. Untuk di Aceh ya, di Aceh kan si Nova? Iya, Unsia. Bu. Di Aceh sendiri yang paling punya prospek menurut Nova yang pertanian yang bagus lah. Kalau tadi di Kalimantan Barat maunya lebak walaupun banyak yang di lahan pasang surut. Nah, kalau di Aceh apakah sama? Tadi sudah Nova jelaskan di lahan lebak ya sebenarnya. Nah, apakah lahan pasang surut juga ada potensi untuk pengembangan pertanian di sana, kasusnya di Aceh? Kalau lahan pasang surut yang Nova lihat bukan di daerah yang dekat sama laut-laut mungkin sering lewat gitu. Jadi di daerah itu juga banyak yang tanaman-tanaman apa padi juga banyak itu. Jadi potensi lahan pasang surut itu besar juga, Ibu, karena gimana banyak juga orang masyarakat di sini yang bergantungkan hidup sama lahan pasang surut. Jadi lahan pasang surut di sini lumayan luas juga untuk sawah gitu, Bu. Sawah atau tambak ya, kalau nggak salah. Aceh kan terkenal sama tambak bukan? Iya, Bu. Tambak ya. Jadi itu tadi kalian sudah minimal sudah bisa membedakan sebenarnya walaupun potensinya sama-sama lah bagus terkait dengan luasan ya cukup luas ya lahan pasang surut atau lahan lebak. Terkait pengelolaan memang lebih cenderung lebih gampang lahan lebak ya, lebih minim masalah. Kalau lahan pasang surut airnya banyak tetapi ada masalah-masalah ikutannya. Nah, sambil menunggu temannya yang satu tadi siapa kalau dia datang atau enggak nanti kita lanjut presentasinya. Sekarang saya coba review sedikit ya perkuliahan kita 3 minggu yang lalu supaya kita ingat-ingat aja sebelum kalian nanti UAS ya, UASnya mungkin tanggal awal Juli ya. Awal Juli kita coba ya. Nah, mungkin ini yang belum terlalu banyak dijelaskan tentang klasifikasi lahan pasang surut. Nah, kalau kita lihat sendiri sudah dijelaskan beberapa minggu yang lalu memang lahan pasang surut itu macam-macam ya. Ada yang bergambut, ada yang nggak ada gambutnya. Kemudian pengaruhnya ada yang tadi sudah kalian tahu sendiri, ada yang dari air hujan, ada yang dari air laut, kemudian ada pengaruh dari pasang surut air sungai juga. Di sini kita lihat beberapa klasifikasi daripada lahan pasang surut yang ada di Indonesia secara general ya. Nah, ini berdasarkan airnya, kalau kalian membedakan yang paling gampang kan ada air yang salin, ada air tawar, ada air hujan. Air tawar ini bisa pasang surut, bisa non pasang surut juga. Sama yang lebak biasanya dari air hujan ya. Jadi itu masing-masing zonasinya tergantung daripada jauh dekatnya ke posisi laut seperti itu. Kita lihat ini seperti apa sih
klasifikasinya berdasarkan kekuatan kalau untuk pasang surut ya. Nah, ada zona A, zona B, zona C. Jadi zona A itu biasanya lebih dominan dari air sungai, kemudian zona B itu seimbang, kemudian zona C ada air sungai dan lebih dominan daripada air pasang surut. Jadi ada dua, biasanya yang dekat sungai sama dekat laut. Kalau dekat sungai pasti pasang surutnya pasang surut sungai ya, jadi tidak langsung dia ke wilayah lahannya. Tapi kalau di dekat pantai atau dekat laut biasanya langsung air pasang surutnya langsung dari laut sendiri pengaruhnya. Nah, biasanya ada beberapa ikutannya dari pembentukan ini, ciri-cirinya misalnya bentuk delta atau bentuk pulau sebagai pembatas batas zonanya. Jadi ada delta-delta kecil. Kalau saya lihat di Riau ya, misalnya ada kepulauan kecil, kemudian di Kalimantan Tengah juga ada beberapa pulau kecil di tengah sungai seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu penciri pembagian atau klasifikasi daripada lahan pasang surut ini sendiri. Ini contohnya berdasarkan tingkat pemetaan ya. Nah, di dalam tanah sendiri biasanya kita untuk tahu lokasi, yang pertama kita lakukan adalah survei, kemudian kita akan memetakan. Nah, ini masing-masing wilayah bisa saja berbeda ya, mungkin di Aceh atau di Kalimantan Barat atau di Sulawesi, profil atau penampangnya bisa saja berbeda, tapi ini penampang secara umum. Biasanya ada tanah-tanah marin kalau di dekat laut, di bawahnya kemudian ada gambut. Mau gambut tipis atau mau gambut dalam biasanya seperti itu. Ada tanah aluvial juga di tengah-tengahnya. Nah, jadi ada zonanya, ada berbagai zona, ada A, B, C, ada B, C, dan D. Jadi ini tergantung tingkat kedetilan pemetaannya masing-masing ya. Nah, kita lihat nih, tipe A itu biasanya lahan yang selalu terluapi air. Jadi ini tipe A, B, C beda sama yang A, B, C yang tadi ya. Jadi ada beberapa tipe zonasi tergantung kita mau menggunakan pendekatannya yang mana. Yang pertama tadi ada zona 1, 2, 3, kemudian ada tipe ABC, kemudian ini ada tipe ABCD ya. Nah, untuk tipe A sendiri biasanya pasang besar atau pasang kecil itu dia terluapi air pasang surut. Jadi harian biasanya perubahannya. Nah, tipe B itu biasanya pada saat pasang besar. Seringnya bulanan ya. Nah, kemudian tipe C itu tidak pernah terluapi pasang besar, tapi air pasangnya itu mempengaruhi secara tidak langsung di permukaan tanah. Biasanya kan ada, kalau kita mau lihat itu ada muka air tanah, ada yang memang di atas permukaan tanah. Nah, muka air tanah sudah saya jelaskan sedikit beberapa minggu yang lalu, kita bisa mengukurnya dengan alat untuk tahu. Nah, di sini kalau pasang C itu biasanya mendekati permukaan ya, tipe groundwater levelnya. Kemudian tipe D sama dengan tipe C, tetapi airnya itu lebih dari 50 cm. Nah, ini kalau kalian suka lihat sekarang kan ada beberapa isu atau berita yang lagi rame sekarang tentang restorasi lahan gambut, misalnya di dalamnya termasuk lahan pasang surut juga kan, lahan gambut dan mangrove sekarang ya. Jadi itu adalah lahan pasang surut. Nah, kita melihat pemerintah, kalau kalian baca-baca di peraturannya itu ada batas, misalnya untuk lahan gambut itu ada batas muka air tanahnya harus cuman minimal 40 cm seperti itu. Padahal di alam sendiri itu kan tidak bisa disamakan ya. Di alam sendiri itu ada yang minus 40, ada yang 50, ada yang 60, tergantung ya tadi ini, salah satunya tergantung kondisi pasang surut air laut atau air sungai, kemudian tergantung juga porinya atau porositasnya. Nah, makanya peraturan pemerintah yang terkait minimal muka air tanah, minimal 40 cm itu masih pro dan kontra kalau di peneliti ya. Nanti kalian mungkin bisa baca sendiri peraturannya di Menteri Kehutanan yang mau menyamakan muka air tanah seperti itu. Jadi memang masing-masing tipologi lahan tuh punya tipenya masing-masing. Jadi
tidak bisa kita membuat suatu lahan itu hamparan sama semua ya. Jadi biasanya beda-beda. Nah, biasanya untuk yang tipe A, B, C, dan D ini digunakan untuk direktorat rawa. Jadi ada kategori-kategorinya. Nah, di Indonesia sendiri untuk pengelolaan atau mungkin fokus selain pengelolaan juga pemanfaatan ya, itu ada beberapa badan atau institusi yang terlibat pengelolaan rawa. Salah satunya yang sudah saya sampaikan tadi, Badan Restorasi Rawa Gambut dan Mangrove. Kemudian ada PUPR dengan Direktorat Rawa. Jadi kalau untuk di Kalimantan sendiri itu ada pusatnya di Kalimantan Selatan. Saya nggak tahu kalau di Sumatera di mana ya. Jadi ada PUPR, kemudian ada juga Kementerian Pertanian dengan Balai Rawa. Jadi ada beberapa sebenarnya institusi yang fokus di sini. Tapi masing-masing punya kategori atau punya tipologi yang masing-masing tergantung tujuan. Misalnya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dia fokus di kondisi lahan pasang surut atau lahan non pasang surut yang ada gambut dan mangrove. Kemudian kalau Direktorat Rawa PUPR ini dia lebih fokus biasanya di daerah-daerah yang ada pasang surut karena dia membuat irigasi, biasanya irigasi dan drainase. Kemudian ada Balai Rawa. Kalau Balai Rawa Kementerian Pertanian fokus tentu di pertanian atau varietas-varietas yang tumbuh di lahan rawa pasang surut atau non pasang surut. Jadi ada banyak, mungkin ada badan yang lainnya kalau kita kupas seperti itu yang bekerja atau mengelola kondisi lahan yang ada di Indonesia. Ini kita lanjutkan lagi, ada klasifikasi kalau rawa non pasang surut. Itu tadi sudah dijelaskan temannya ya. Ada rawa lebak, ada tengahan, ada dalam. Biasanya kondisi genangannya itu dipengaruhi musim kemarau dan musim penghujan. Kalau musim penghujan tergenang, kalau musim kemarau biasanya kering ya. Dan tingkat genangannya juga beda-beda. Nah, ini juga menarik juga ya. Kadang-kadang kita dalam suatu lahan, kalau kita melihat suatu lahan, ada landscape-nya, kemudian terjadi suatu hal, misalnya nih terjadi banjir, seperti contohnya di beberapa wilayah ya, ada orang yang menganggap banjir itu adalah bencana. Padahal ada satu sisi lagi, kalau kita menelaah lebih lanjut, banjir atau genangan itu ada yang memang sifatnya alami. Seperti itu. Alami, kenapa? Karena alami, maksudnya memang daerah itu adalah daerah dataran banjir misalnya. Jadi wajar saja itu terjadi banjir. Nah, kalau daerah misalnya kering, jadi banjir, nah itu tidak wajar. Jadi kita bisa melihat genangan atau banjir itu dari dua sisi sekarang ya, kalian sebagai mahasiswa. Jadi tidak melulu bencana, tapi ada juga yang memang kondisi alamiahnya. Nah, itu lihat lagi penampangnya seperti ini. Kalau dia di wilayah rawa atau di dataran rendah ya pasti alaminya, hanya saja karena di situ sudah ditinggal manusia banyak tinggal di situ sehingga dikatakan itu menjadi bencana. Misalnya contohnya katakanlah Jakarta ya. Kalau secara sains atau ilmu pengetahuan kita tahu Jakarta itu adalah dataran rendah, dataran mangrove, dataran banjir sebenarnya. Jadi wajar saja kalau Jakarta itu banjir. Nah, yang tidak wajar kalau dia tidak banjir, berarti bagus pengelolaannya ya. Nah, tuh, jadi kadang-kadang manusia bisa mendefinisikan bencana atau alami itu agak-agak susah sekarang. Jadi harapannya kalian kalau misalnya ke depannya nanti bisa melihat kondisi lahan seperti ini, ada klasifikasinya masing-masing. Ada yang alami, ada yang tidak alami. Kemudian ini tadi berdasarkan topografi dan lama genangannya, ada lebak pematang juga, ada lebak dalam, ada lebak tengahan. Lebak pematang ini biasanya di tanggul sungai ya, jadi banyak mayoritas lah orang Indonesia, petani di Indonesia, terutama di Sumatera dan di Kalimantan itu sering bertaninya sepanjang sungai dan sepanjang tanggul sungai ya. Jadi biasanya sawah-sawah kalau yang tradisional bukan yang buatan pemerintah biasanya ada di situ karena gampang airnya masuk dan tidak terlalu susah untuk menjangkaunya. Kemudian ada lebak dalam biasanya di cekungan yang relatif dalam. Biasanya kalau untuk
kasus di Kalimantan orang banyak bikinnya lebak dalam. Ini untuk kebun ya, kebun buah-buahan, kebun buah-buahan ketimbang kebun sayuran sedikit. Kemudian lebak tengah atau lebak tengahan ada di antara keduanya. Jadi dia ada di transisi ya, di tengah-tengah, jauh dari sungai juga tapi tidak terlalu dalam juga ke tengah hutan seperti itu. Jadi tipologinya macam-macam. Nah, itu untuk klasifikasinya sendiri ya. Ada macam-macam. Jadi kalian bisa belajar lebih lanjut tentang klasifikasi. Ada 3 ya. Jadi itu bisa mau kita gunakan yang mana itu tergantung kita. Definisinya yang mana tergantung kita lagi ya. Itu untuk klasifikasinya. Jadi kalian sudah tahu klasifikasinya seperti apa. Ini masuk ke yang satunya. Oke, kita lanjut lagi ya. Mengulas tentang pemanfaatan lagi sedikit. Ini minggu yang lalu ya. Minggu ini. Oke, ini yang sebelumnya, minggu sebelumnya. Ini yang tentang pemanfaatan. Tadi kalian juga sudah banyak menjelaskan seperti apa pemanfaatan lahan rawa, pasang surut dan non pasang surut sendiri. Ini ada kendala, ada potensi. Nah, kendalanya tergantung kalau kita mau melihat dari evaluasi kesesuaian lahan, apakah kendalanya lebih banyak dari potensinya. Kalau misalnya kendalanya lebih banyak, ya berarti kan modalnya lebih banyak ya. Tapi kalau potensinya lebih banyak dari kendalanya, ya bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian. Nah, tadi sedikit kita diskusi menyatakan bahwa mayoritas banyak di wilayah-wilayah lebak biasanya lebih ke perkebunan ya, perkebunan skala besar karena kemungkinan besar pengelolaannya kalau skala besar dia modalnya banyak, kemudian dia bisa melakukan juga dalam suatu hamparan yang cukup luas seperti itu dibandingkan yang skala kecil biasanya. Ini di Indonesia sendiri mayoritas ada di beberapa pulau ya, kalau untuk lahan pasang surut ini selain di Sumatera dan Kalimantan juga ada di Sulawesi dan di Papua. Jadi macam-macam. Nah, tipologi pengelolaannya saya rasa beda-beda ya. Saya beberapa kali mengunjungi Sumatera melihat tergantung kondisi wilayahnya, tapi mayoritas yang bertani di wilayah Sumatera itu adalah suku Melayu ya. Mohon maaf kalau saya salah, dan suku yang lainnya mungkin lebih ke non pasang surut. Kalau yang pasang surut biasanya orang-orang Melayu pinggiran ya, di pesisir. Nah, untuk di Kalimantan sendiri juga ada orang Melayu, juga ada orang Dayak, juga ada orang Banjar seperti itu. Di Sulawesi sendiri yang paling terkenal untuk pengelolaan pertanian lahan pasang surut adalah suku Bugis ya. Jadi karena dia biasanya merantau kemana-mana, jadi terkenal sekali mereka punya metode atau pengelolaan pertanian yang bagus. Nah, untuk Papua sendiri, sebenarnya orang Papua banyak ada juga tinggal di pesisir, tapi mayoritas tinggal di pedalaman. Nah, untuk pertanian memang dibandingkan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, Papua sendiri belum terlalu memanfaatkan ya lahan pasang surut dan non pasang surut yang ada di sana, termasuk juga lahan gambut. Meskipun akhir-akhir ini beberapa program pemerintah juga dilaksanakan di sana. Ini tadinya untuk budidaya ya, jadi kalian tahu kendala-kendalanya untuk budidaya termasuk pirit, dan selain pirit juga mineral-mineral garam tinggi kalau dia terlalu dekat dengan air laut ya, jadi airnya terlalu basah. Nah, ini pengelolaannya seperti apa? Kita sudah jelaskan beberapa minggu yang lalu. Ada pendekatan konservasi, ada pendekatan budidaya. Jadi tergantung kalian di masa depan ya, karena kalian ini begitu lulus nanti yang akan jadi calon-calon pengelola yang ada di Indonesia ini ya, mau jadi dosen, mau jadi birokrat, atau mau jadi politisi. Setidaknya kalian tahu ada 2 pengelolaan, jadi tidak hanya budidaya saja, tapi juga bisa kita harus menggunakan lahan tersebut untuk konservasi, tergantung evaluasi kesesuaian lahannya tadi ya. Kalau terlalu susah, jangan kita paksakan untuk jadi lahan budidaya. Tapi kalau kira-kira kita bisa
menggunakan atau memakai teknologi untuk pengelolaannya, ya kenapa tidak ya. Tetapi kalau untuk manual biasanya agak susah kalau terlalu banyak kendala untuk suatu lahan. Nah, ini pembagian lahan budidaya dan non budidaya, kemudian ada wilayah-wilayah yang menjadi tampungan sungai ya. Kemarin sudah kita jelaskan pola-polanya, pola pemanfaatan lahannya, seperti apa yang harus dihindari supaya tidak terjadi kegagalan pertanian. Ini adalah pola yang digunakan oleh penduduk banyak di lahan rawa, mayoritas ya lahan rawa pasang surut itu biasanya sawah, selain itu pekarangan buah-buahan, kemudian ada kebun campuran. Ini kalian bisa baca sendiri nanti ya. Kemudian kita lanjut lagi slide yang terakhir ya. Slide. Oke. Slide yang terakhir ya. 15 ya. Kita lanjutkan ya. Pengelolaannya setelah tadi dijelaskan kendalanya seperti apa, bagaimana cara pengelolaannya, dan harus ada lahan konservasi selain lahan budidaya. Sekarang kita coba melihat bagaimana pemanfaatan lahan pasang surut supaya menghindari ya daripada kerusakan. Oke. Yang ke-14 yang ke-15 mana? Oke. Ya, sudah ya. Ini prospeknya pemanfaatan ya. Ini adalah prospek pemanfaatan lahan pasang surut ya, ada prospek pertanian atau komoditas untuk pangan, kemudian ada juga untuk hal yang lainnya. Ini contohnya saja, ini biasanya digunakan untuk lahan pertanian. Jadi kalau di Kalimantan Tengah sendiri terutama ya sekarang lagi rame nih lahan lumbung pangan, mungkin di Sumatera Utara juga ada sekarang lagi mulai lumbung pangan ya, tapi bukan lahan pasang surut, tapi dataran tinggi. Tapi untuk di Kalimantan Tengah itu lagi rame lahan rawa pasang surut digunakan sebagai food estate. Nah, ini adalah contohnya di sana mayoritas digunakan sebagai untuk menanam padi dan juga untuk sayuran. Kalian bisa melihat di sini mereka bisa menanam sayuran apa saja dan padi, tapi kita tidak tahu hasilnya ya apakah sama atau berbeda dengan yang ada di Jawa karena kalau di Jawa biasanya bagus kondisi tanahnya, kalau di Kalimantan cenderung lebih kurang bagus. Ini masalahnya lagi ya, tadi dijelaskan, terutama untuk tanah-tanah sulfat masam, ada AL dan FE, ini harus hati-hati sekali kalian ya, kalau melihat ada AL dan FE, kemudian pengelolaannya, ini adalah penataan tata airnya yang paling penting ya. Jadi penting sekali tata air itu untuk lahan pasang surut. Nah, sekarang kalau kita secara tradisional, kita cenderung tata airnya itu hanya mengandalkan alami ya. Jadi misalnya alami itu ada sungai yang dekat situ, atau ada saluran kecil dekat situ yang bukan dibuat manusia biasanya. Tetapi kalau kita mau produktivitasnya lebih tinggi, tentu kita harus membuat lahan saluran drainase dan lahan irigasi ya dalam pertanian skala besar, misalnya sawah skala besar tuh harus itu supaya kita bisa mengatur kapan airnya masuk, kapan airnya keluar. Nah, biasanya lahan pasang surut itu ada juga sawah lebak, ada sawah irigasi, tergantung tadi infrastruktur irigasinya. Walaupun sekarang di Indonesia masih sangat kurang sekali infrastruktur irigasi ya, terutama untuk lahan pasang surut. Nah, karena pertama mungkin biayanya juga cukup mahal karena
ketika membangun irigasi atau membangun bangunan drainase kan perlu kekuatan atau ketahanan yang lama ya. Nah, biasanya lahan-lahan pasang surut umumnya kan punya struktur tanah yang lemah ya, bahkan cenderung tidak mempunyai struktur ya tanah-tanahnya. Jadi bangunan-bangunannya biasanya cepat rusak atau cepat runtuh atau cepat terkikis air misalnya gitu ya. Jadi agak susah. Nah, dibandingkan lahan kering seperti di Jawa misalnya banyak bendungan, irigasi karena lebih gampang dibandingkan di Kalimantan atau Sumatera bagian pesisir yang punya lahan pasang surut. Nah, penataan untuk lahan surjan, yang pertama tadi lahan surjan ya, lahan surjan ini adalah lahan pasang surut biasanya banyak diterapkan oleh petani-petani tradisional, petani transmigran. Jadi mereka membuat sendiri gitu topologi lahan ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, dibuat sendiri. Kemudian tujuannya supaya yang pertama ketika padinya gagal ditanam, itu sayurannya bisa dijual. Nah, seperti yang di foto yang sebelumnya ya. Jadi di sela-sela padi biasanya ada tanaman hortikultur. Itu adalah ciri dari sistem surjan. Biasanya banyak diterapkan, terutama mayoritaslah petani tradisional di kita. Nah, pembuatan surjan sendiri kalau di awal itu memang agak repot ya, agak susah. Tetapi kalau setelah beberapa tahun, maksudnya wilayahnya itu sudah dikelola beberapa tahun, itu akan lebih murah. Kalau di awal dia harus membuat guludan ya, guludan-guludan, kemudian menimbunnya, kemudian menunggu sampai terjadi dekomposisi, kemudian biasanya mereka membuat parit-parit kecil untuk tata air ya. Kalau di Kalimantan itu namanya handil dan anjir ya. Jadi ada yang handil yang anjir yang besar, handil yang kecil. Jadi itu adalah pengelolaan airnya yang ada di secara tradisional. Nah, kemudian biasanya airnya ditabat ya. Penerapannya seperti ini. Oke. Nah, padi palawija biasanya ya, mayoritas padi palawija atau buah-buahan. Ada juga untuk di Kalimantan Selatan itu biasanya ditanamin jeruk di guludannya. Nah, untuk amelioran dan pemupukannya itu tentu yang pertama kali harus kita perlukan ya pasti kapur ya. Lahan pasang surut biasanya cenderung asam. Kita perlu kapur atau kalau tidak punya kapur biasanya kita bisa pakai substitusinya abu ya. Abu apa saja, abu bakaran apa saja. Makanya kenapa salah satu alasannya banyak petani tradisional, terutama hampir semua wilayah Indonesia ya, di lahan-lahan yang masam, mereka suka membakar lahan. Kenapa? Sebenarnya mereka mau cari abu bakarannya. Karena begitu abu bakarannya ada di tanah itu, maka pH-nya jadi lebih baik. Dengan pH yang lebih baik, maka mikroorganisme akan tumbuh lebih bagus di sana. Kemudian dekomposisi hara akan lebih bagus seperti itu, dan hara bisa ditangkap oleh tanaman. Karena kalau misalnya seperti di tanah organik atau tanah gambut, kan haranya ada banyak tapi tidak tersedia karena tidak terjadi dekomposisi. Nah, itu makanya kenapa sekarang sering kalian dengar itu petani pasti membakar lahan. Itu tujuannya untuk dapat abu sebenarnya, dapat abu sekam. Jadi alasannya mungkin karena mereka tidak tahu, karena dari turun-temurun, ya udah bakar saja, habis itu pasti bagus lahannya. Padahal sebenarnya abunya. Nah, untuk mengganti itu, kalau kita orang pertanian ya mau membakar jangan di lahan ya, tapi di tempat yang dibuat. Misalnya drum atau bak-bak. Jadi kita bisa masukkan ke sana, kemudian kita bakar, kemudian baru kita tabur ke lahan sehingga kita tidak merusak lingkungan seperti itu. Nah, kita itu yang harus kalian sebagai sarjana pertanian nanti harus terus disosialisasikan ya. Nah, berhenti kita membakar lahan, tapi karena yang sebenarnya kita cari abunya ya kita bakar di tempat yang lain saja. Nah, itu penting. Di selain kapur, kalian bisa pakai abu untuk memperbaiki pH tanah. Nah, selain itu,
memang ada fungsi lain juga ya untuk membakar itu selain untuk abu, juga mematikan hama penyakit yang ada di sana. Kalau kalian misalnya bakar, tidak membakar, menurut petani biasanya masih banyak hama penyakit, tapi itu tergantung kita ya. Tergantung kita, kalau kita bersihkan lahannya dengan baik ya tentu tidak akan ada hama penyakit. Karena biasanya kalau secara tradisional kan petani itu jarang membersihkan lahan ya, kecuali petani-petani di Jawa yang harian datangnya ya tiap hari biasanya. Kalau kasus untuk di Kalimantan sendiri itu kan petani datangnya nanam, misalnya dia sudah tanam ya dia tunggu sampai tumbuh, baru dia datang lagi ya tunggu sampai panen. Jadi kan tidak reguler dibersihkan, sehingga kan hama penyakit ya tentu datangnya lebih banyak ya karena tidak bersih kondisi lahannya. Gitu. Jadi itu adalah petani tradisional yang banyak. Nah, ini adalah contoh-contoh ya kalian bisa temukan. Sebenarnya kalau mau belajar tentang pemanfaatan lahan pasang surut itu sudah banyak jurnal-jurnalnya, sudah banyak penelitian-penelitiannya, tetapi meskipun sudah banyak jurnal dan penelitian, tetap saja kita perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam. Karena spesifikasi setiap lahan, baik Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, maupun Papua pasti berbeda-beda ya. Nah, ketika misalnya kalian ambil sampelnya, tanah A, B, C tentu akan berbeda-beda. Makanya masih penting dilakukan untuk riset lebih lanjut ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini contohnya ya. Contoh-contoh penelitian yang menentukan bahwa ini adalah takaran pupuk yang harus digunakan, misalnya untuk lahan pasang surut. Meskipun kalian bisa bermodifikasi ya, tapi biasanya modifikasinya tergantung varietas dan tergantung jenis tanah lagi ya. Jadi kalau misalnya tanahnya, jenis tanahnya tanah-tanah yang cukup subur, kita tidak terlalu banyak perlu memberi pupuk atau kapur. Tapi kalau tanah-tanahnya kurang subur itu tentu lebih banyak. Meskipun di sini dikatakan misalnya nitrogen untuk cabai dia perlu 67,5. Itu kalau kondisinya potensial ya bagus seperti itu. Tapi kalau tidak bagus kita harus perlu yang lebih banyak. Nah, kalian silahkan nanti kalau tugas akhirnya mau meneliti lebih lanjut silahkan coba-coba komposisi ini ya. Ini ada banyak nih. Bisa dicari nanti di internet. Nah, kemudian selain tadi, tata air penting juga pemilihan komoditas yang adaptif. Sudah saya singgung beberapa minggu yang lalu juga ya tentang komoditas ini. Jadi kita tidak bisa memaksakan suatu komoditas tumbuh di suatu lahan. Jadi kalau kalian bertani, saya pernah mencoba beberapa kali ya, walaupun di tingkat pot, memaksakan suatu tanaman tumbuh di kondisi yang tidak dia sukai. Memang tidak bisa tumbuh ya, atau produktivitasnya rendah sekali. Nah, kalau misalnya kalian sistemnya untuk pertanian untuk konsumsi pribadi sih tidak ada masalah ya, hanya untuk makan sehari-hari. Tapi yang jadi masalah kalau kalian bertani ini untuk mata pencaharian atau untuk bisnis ya. Jadi pertaniannya sudah skala besar. Nah, itu perlu sekali pemilihan varietas atau pemilihan jenis tanaman yang cocok. Misalnya lahan rawa pasang surut cenderung lebih bagus untuk tanaman-tanaman yang banyak mengandung air biasanya ya. Misalnya timun, semangka, melon, apa lagi ya? Ya macam-macam jenisnya lah. Timun kan banyak jenisnya ya. Itu bagus biasanya karena dia perlu air yang banyak ya untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dibanding misalnya tanaman-tanaman pangan yang biasanya tumbuh di lahan kering seperti jagung, mungkin nggak terlalu bagus. Karena jagung kan biasanya di lahan kering seperti itu. Nah, tapi sekarang ada beberapa jagung yang dikembangkan untuk rawa. Saya dengar sih ya, ada beberapa perusahaan besar, misalnya Monsanto atau apa satunya ya, saya lupa. Itu perusahaan-perusahaan besar sudah mengembangkan varietas jagung di lahan rawa lebak masih ya, pasang surut masih belum saya rasa lahan rawa lebak seperti itu. Kemudian untuk sayur-sayuran
juga harus diperhatikan ya, misalnya sayur-sayuran yang perlu air biasanya yang lebih tumbuh di lahan lahan pasang surut seperti itu. Jadi tidak mungkin kalau yang berumbi ya kalian tanam di lahan pasang surut biasanya busuk. Nah, biasanya lebih ke daun atau yang berbuah seperti itu. Kalau umbi-umbian itu untuk lahan kering bagusnya. Lahan yang memang kering mungkin bisa pasang surut tapi yang bulanan ya, tapi itu susah juga ya mengaturnya. Nah, bagusnya memang jangan yang berumbi. Karena kalau kalian nanam singkong di lahan pasang surut daunnya bisa dimakan sih, tapi umbinya agak susah ya. Nah ini misalnya padi juga macam-macam ya varietasnya. Sekarang dikembangkan oleh Balai Rawa, itu namanya Impara ya. Jadi padi untuk rawa, introduksi padi rawa. Impara tuh yang banyak digunakan sekarang. Saya tidak tahu ada hasilnya seperti apa ya, karena food estate kan belum lama ya, masih baru tahun yang lalu baru mulai, jadi belum tahu apakah hasilnya bagus atau tidak. Nah, selain itu juga ada beberapa yang sudah lama digunakan, terutama untuk lahan pasang surut yang non gambut ya, yang nggak ada gambutnya. Kalau yang Impara itu klaimnya juga bisa ditanam di lahan pasang surut yang ada gambutnya. Tapi kalau IR dulu penelitian saya S1 juga saya di lahan pasang surut ya, lahan pasang surut Cipat Masam itu menggunakan padi IR waktu itu 46. Lumayan bagus hasilnya padi IR, tapi nggak tahu sekarang masih ada atau tidak karena padi varietas IR ini kan terus berkembang ya. Jadi dari hari ke hari terus bervariasi gitu. Kemudian ada beberapa juga varietas padi lokal yang ada di Rawa. Mungkin kalian bisa cari masing-masing mau di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau Papua mungkin ada ya yang biasanya digunakan di lahan rawa. Contohnya di Kalimantan Selatan, misalnya itu ada yang namanya ada beras siam ya. Jadi beras siam, kemudian beras apa lagi? Unus itu yaitu beras-beras lokal yang biasanya tumbuhnya 6 bulanan, 5 bulan, 6 bulan ya. Kalau yang IR itu 3 bulanan, Impara juga 3 bulanan. Nah, itu harus bagus kalian memilihnya ya. Jadi ini juga belum banyak dikembangkan, varietas-varietas lokal unggul itu belum banyak diteliti. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kalian tertarik untuk padi, itu bagus sekali meneliti nih, membandingkan antara padi varietas unggul dan varietas unggul lokal, maksudnya sama yang unggul nasional. Yang unggul lokal nih yang tumbuh di lokal, yang turun-temurun, tapi yang nasional itu biasanya rekayasa genetik ya. Jadi yang mana yang bagus silahkan kalian mencoba-coba. Nah, kalau di luar negeri sendiri, ada sekarang itu sudah digalakkan sebenarnya banyak komunitas menolak mengkonsumsi makanan yang dari rekayasa genetik. Itu sejak zaman saya kuliah dulu ya sudah banyak penolakan kalau di luar negeri. Misalnya mereka sudah tidak mau, sekarang kan kentang, kemudian kedelai, jagung itu kan menggunakan varietas rekayasa genetik ya. Jadi misalnya supaya dia cepat tumbuh, supaya buahnya lebih besar, supaya buahnya lebih banyak, itu rekayasa genetik. Kalau menurut beberapa pencinta lingkungan itu unethical namanya. Jadi kita merubah takdir ya. Misalnya katakanlah kentang itu tumbuhnya diameternya cuma 5 cm misalnya ya. Nah, tiba-tiba dengan rekayasa genetik itu jadi 15 cm diameternya si kentang, besar kan? Nah, itu kalau menurut beberapa peneliti yang pro lingkungan, ketika kita melihat ke DNA kan biasanya kalau tumbuhan atau tanaman yang rekayasa genetik kan dia tidak memerlukan pembuahan ya. Jadi dia bisa diambil dari daun, dari kulit, dari akar ya seperti itu. Jadi kultur jaringan ya. Nah, itu rantai DNA-nya itu
bisa bukan berbahaya sih. Jadi DNA-nya DNA induknya, bukan DNA anakannya. Padahal secara alaminya survival di alam kita ini kan DNA-nya kan campuran ya. Jadi dari induk, kalau manusia lah dari bapak sampai ibu ya. Nah, itu DNA-nya kan menghasilkan strain baru yang lebih kuat. Itu apa namanya teorinya ya. Nah, tetapi kalau misalnya rekayasa genetik itu kan DNA-nya cuma DNA induknya. Jadi dia tidak menjadi strain yang lebih kuat begitu. Jadi strainnya ya itu aja gitu. Jadi merusak keanekaragaman hayati seperti itu kalau menurut pencinta lingkungan. Jadi di negara maju seperti Amerika, kemudian Jepang, kemudian beberapa negara Eropa yang sudah sangat maju, mereka tidak mengkonsumsi lagi ini yang varietas yang rekayasa genetik. Jadi mereka mencari varietas yang lokal yang bisa apa namanya bermanfaat seperti itu ya. Jadi kalau di Indonesia sih masih kita konsumsi masih rekayasa genetik banyak ya. Atau apa dampaknya buat kita manusia itu pasti ada dampaknya ya karena konsumsi makanan yang kita konsumsi itu mempengaruhi nutrisi dan genetik manusia juga ya. Jadi kita manusia juga terpengaruh dengan apa yang kita makan. Jadi, kalau kalian tertarik silahkan penelitian itu. Jadi ada sekarang itu sudah ditentang ya rekayasa genetik walaupun di kita masih terus dikembangkan. Nah, ini komoditas tadi ya. Kita bisa kembangkan untuk skala besar. Mau bisnis silahkan kalian. Ini tadi padi impara contohnya ya, impara ini macam-macam impara ini ada dari impara sekarang impara 3 ya kalau nggak salah ya. Jadi kondisinya seperti ini, dia umurnya antara 3 bulan 4 bulan ya. Ini contohnya saya juga belum pernah mengkonsumsi berasnya apa nasi yang dari impara ini belum pernah mencoba. Nah, ini yang surjan. Oke, nah saya rasa itu yang sedikit ulasannya dari saya untuk hari ini. Karena temannya ini belum masuk nih, jadi kita gimana kira-kira temannya yang satu belum masuk. Dulu ya. Belum ada. Sebelum saya tutup perkuliahannya, tadi kan kalian mau saling tanya jawab nih, silakan kalau mau ada yang saling ditanya, si Frans nanya ke Nova, Nova apa nanya ke Frans, presentasinya silakan. Kalau ada ya, saya buka forumnya nih. Atau lupa? Sebenarnya Bu. Kenapa nggak ada? Ada Bu. Oh ada, untuk Nova ya? Boleh untuk Nova, boleh untuk Ibu juga. Oh iya, silahkan. Untuk Nova dulu nih, karena tadi dia memaparkan apa hasilnya ya. Nah, ini Bu, kalau untuk lahan rawa lebak nih Bu, tingkat kesuburan itu Bu, apakah ada dipengaruhi dari tingkat kedalaman gitu Bu? Karena kan kalau berbicara tentang gambut kan, kalau gambut itu kan ada juga dipengaruhi oleh kedalaman gambut. Semakin dangkal kedalaman gambut maka semakin ada ditemukan lahan marginal dan memperkaya unsur hara gitu Bu. Apakah ini berlaku juga Bu untuk di lahan rawa lebak gitu Bu? Oke. Kalau rawa lebak itu kan tergantung jenis tanah ya. Kalau jenis tanahnya bagus ya bagus dia. Jadi misalnya rawa lebak kan macam-macam ya. Ada bisa tanah histosol, gambut tadi histosol ya. Kemudian tanah ultisol, oksisol atau jenis tanah lainnya itu tergantung. Kalau di Jawa kan lahan lebaknya itu tanah-tanah yang subur ya, misalnya alfisol atau yang lainnya itu lebih subur. Nah di kita karena memang basis tanahnya tidak subur ya mayoritas tidak subur. Kan di Kalimantan umumnya ultisol, oksisol ya. Itu sih sama histosol yang paling banyak. Jadi tergantung jenis tanahnya saja kalau untuk lahan rawa lebak. Jadi kalian bisa lihat dari warna kan kalau tanah kan bisa dari warna ya. Identifikasi warnanya apa gitu. Bisa juga insektisol, bisa juga entisol kalau dia dekat sungai. Ada genangan di situ. Tergantung jenis tanahnya.
Jadi tidak tergantung kedalamannya. Untuk Nova ada? Tidak ada. Nova mau tanya sama Fran? Nggak kedengaran suaranya kayaknya. Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau tidak ada, saya sudahi sampai di sini ya. Hari ini kita kuliah terakhir, masih ada berapa minggu lagi ya daripada UAS ya. UASnya karena masih awal. Mungkin ada tugas nanti dari Bu Sustia atau ada praktikum, saya nggak tahu ya. Nanti saya sampaikan ke Bu Sustia sama Prof. Salampak sama Pak Nyahung, barangkali ada materi yang lain yang mau disampaikan ya. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Kalau ini, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya hari ini. Silakan beraktivitas atau berkuliah kembali ya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu.